Janganlah kau bersedih, bersayang, buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat. Hai, kami dari Lidera. Saksikan kami terus di kafe dan angkringan Samarinda. Gak ada lo, gak kami. Oke, hai kami dari Lidera. Ya, jadi Lidera itu lihat, dengarkan, dan rasakan ya pastinya. Oke, siapa memperkenalkan personel nih? Kalau saya Ardian Nicholas sebagai vokalis, dan ini drummer, Kak Joner. Nama saya Henry. Oke, ini gitaris plus bassis. Ini Saya Akbar. ya, Akbar Tanjung. Asal makna nama band Lidera ini waktu saya itu bulan April tahun ini. Jadi saya berpikir, waduh, ini kayaknya ini bentuk band tapi memang bisa jadi profesi gitu, tidak sekedar hobi gitu. Jadi saya share lah di Facebook, itu bareng Akbar ya berat. Jadi berdua aja nih, aduh, gimana nih, kita butuh personel gitu. Ya udah kita rekrut lah, kita share di Facebook. Kita mulai nih, sebenarnya dia main gitar sebenarnya, cuman karena gitaris yang di sana itu tidak ada gitarnya, jadi dipinjamkan ke beliau. Tapi yang bersangkutan nggak datang, jadi bertiga lah untuk sementara gitu. Tapi kalau perform lengkap ya, seperti additional begitu ya. Jadi kalau yang aslinya seperti ini bertiga. Oke. Jadi itulah kenapa saya bentuk namanya Lidera. Jadi saya pengen menampilkan genre musik yang berbeda. Lihat, dengarkan, dan rasakan. Nah, contohnya misalnya kalau perform ya, misalnya di kafe, di angkringan atau wedding, kita bisa lihat masyarakat tuh suka musik apa gitu. Kalau misalnya di angkringan itu variasi, ada yang suka reggae ya kan, dangdut kita mainkan ya kan. Kalau pop sama jazz itu kebanyakan di kafe. Nah, kalau di wedding itu melihat mas yang datang, misalnya orang tua atau anak muda. Kalau misalnya anak muda, kita nyanyikan lagu-lagu wedding yang misalnya yang romantis, kayak yang Beautiful in White, contohnya begitu. Tapi kalau orang tua yang datang, kita nyanyikan lagu-lagu lawas, ya kan? Kayak bagaimana mungkin, itu contohnya begitu. Iya gitu. Sebenarnya dominannya tuh dangdut ya sebenarnya. Cuman karena lihat kebutuhan masyarakat nih, tidak kalau kita idealis tuh pasti ibaratnya nggak disawer ya. Gitu ya, bahasa kotornya gitu ya. Jadi kalau mau disawer ya harus tahu banyak genre begitu. Ya, jadi definisi musik menurut saya itu pertama sempat kita berekspresi pertama. Jadi kalau kan manusia ini macam-macam nih ngungkapin perasaannya. Ada lewat puisi, ada lewat lewat lagu, ada yang suka bertindak langsung, gak banyak omong langsung gitu. Tapi kalau saya kan lewat musik gitu kan, daripada galau, daripada bete, ya jadikan lagu aja begitu. Itu yang pertama ya. Kedua, definisi musik menurut saya itu selain berekspresi, ya kedua juga sebagai seperti yang dibilang sebagai mata pencarian. Nah, jadi musik bisa jadi profesi, tidak hanya sekedar hobi. Ada yang hobinya futsal, kalau mau jadi profesi gimana ya kan, harus ya ikut lomba segala macam gitu kan. Nah, kalau musik, jadi kalau kita sudah dikenal orang ya harus tahu diri lah gitu ya, maksudnya jangan sombong gitu kan. Jadi ya itu ibaratnya ya, pertama musik itu adalah ekspresi atau bahasa universal, yang kedua adalah sebagai profesi. Itu benar banget. Perkembangan musik di era milenial sekarang ini ya cukup unik ya. Ada yang dengan platform yang berbeda ya. Oke. Platformnya macam-macam ya. Kalau kita tahu sekarang ada pakai gerakan gini-gini gitu kan, saya nggak perlu sebut lah. Itu ada yang cuma putar lagu doang jadi gitu. Nah, tapi maksudnya di era milenial ini sudah cukup beragam sih, anak-anak muda sekarang sudah mengerti musik. Ada yang berekspresi musik tuh harus dimainkan dengan alat. Nah, saya senang yang begitu. Ada yang cuman taunya putar aja lah, yang penting gaya gitu. Contohnya begitu. Jadi saya nggak perlu sebut itu nama platformnya, yang penting sudah tahu. Di era zaman sekarang nih, generasi milenial sudah sangat terhadap musik itu sangat apresiasinya tinggi. Seni ya gitu ya gitu. Oke. Ya, kalau saya mau jawab, kalau saya bilang iya. Kenapa bisa bilang iya? Karena kita berani menampilkan
apa namanya skill bermusik di masyarakat gitu ya. Kalau kita cuma main di rumah itu bukan musisi gitu ya, itu cuma sekedar hobi. Tapi kalau maksudnya musisi ini kan dia berani terjun langsung. Saya show ini nih saya gitu. Jadi ibaratnya tidak malu-malu nunjukin ini kan macam-macam genre, ada indie segala macam. Nah kita harus berani tampil, itu namanya musisi. Kalau sekedar di rumah ya menurut saya itu hobi. Gimana? Ya, betul sekali. Iya. Bisa dikatakan musisi ya seperti Mas Ardian jelaskan tadi. Karena kalau musisi itu kita sudah berani tampil di depan untuk menampilkan hasil atau karya kita atau karya orang lain yang kita bawakan itu untuk menghibur gitu ya. Dari saya, musisi itu kan pada dasarnya bisa dibilang musikus yang dengan cara bermain alat musik dan juga diiringi lagu gitu. Dan kita ini membentuk band berarti ya mungkin bisa disebut musisi ya bagi saya. Menurut saya IDM sama musik konvensional itu sama-sama berkarya ya, sama-sama bersaing itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan IDM harus suka sama si A, harus suka sama si B. Sedangkan si C sukanya musik konvensional. Jadi selera masyarakat sekarang beragam gitu. Makanya di era milenial sekarang jika ada yang suka musik IDM, kita nggak ngelarang gitu kan. Jadi tugas kita bagaimana kita tetap hidup, ya kita berkarya terus tetap tetap tampil gitu. Dari awal mulai memegang alat musik, belajar gitar atau belajar main bass gitu kan. Terus sampai ikut-ikut lomba, ngambil job atau ngisi acara gitu ya. Ya banyak ininya juga sih. Kerikil juga ibaratnya. Jatuh bangun gitu lah. Iya, kerikil gitu pada. Penderitaannya juga. Tapi yang namanya sudah ini hobi karena ibarat kata mengalir sudah ibaratnya di darah itu sebagai pecinta seni lah musik khususnya. Jadi ya jalani aja terus sampai saat ini kita ketemu dengan mereka di sini. Ya jadi alhamdulillah ibarat kata walaupun untuk saat ini hasilnya berapapun ada job apa ya kita jalani aja terus kita ambil, kita syukuri aja, nikmati aja. Ya untuk pengalaman pada awalnya sih sekedar hobi aja. Terus ya kepikiran nyari orang-orang yang hobinya sama. Jadi pada saat itu saya ketemu Mas Ardian posting di suatu grup di Facebook untuk mencari seorang gitaris. Nah saya itu langsung tertarik menghubungi dan akhirnya bertemu beliau-beliau ini yang sampai sekarang kami menjalani bersama-sama bermusik. Oke, bermusik itu menurut saya susah-susah gampang. Kenapa bisa susah gampang? Kenapa susah gampang? Ya di susahnya itu ketika kita mulai jenuh nih. Aduh, kok gua gini-gini aja ya, contohnya gitu. Gua kan pengen kaya, pengen gini segala macam. Tapi saya ingat idola saya yang sudah senior di musik, saya nggak perlu sebut namanya, dia bilang, yang penting tuh kamu berkarya terus sebenarnya. Nanti yang lainnya bonus gitu. Ya kalau bonus kan ya kita tahu sendiri lah kan, bisa tenar segala macam, dapat uang segala macam. Yang penting terus aja berkarya gitu. Kalau kita konsisten berkarya, yang lainnya tuh bonus aja begitu. Ya sama, susah-susah gampang. Yang pasti karena kita menjalannya sebagai hobi, jadi mata pencaharian. Di situ kita lebih ini aja lah, positif pandangannya terhadap musik. Karena dari musik ini juga kita ya ada mendapat apa ya, semacam yang dalam kehidupan kita yang nggak ada jadi ada gitu. Itu bonusnya di musik itu. Mungkin menurut mereka kan susah-susah gampang, menurut saya susah itu. Soalnya kan mungkin mereka ada bakat tersendiri untuk kayak vokalis kan, mungkin suaranya memang sudah bagus. Kalau saya kalau tidak ada bakat ini harus dilatih. Jadi ya untuk sampai sekarang itu butuh waktu yang lumayan lama untuk menguasai itu. Pasti nggak nyerah ya, terus latihan. Ya, yang pasti tidak menyerah. Ada lagunya jangan menyerah. Ya. Oke, pesan dan kesan lah untuk teman-teman milenial. Pesan kita adalah apapun yang musik kalian sukai ya tetap tekuni. Kalau misalnya kalian suka musik A, B, C atau genre apapun itu,
ya tetap ditekuni ya gitu. Kalau misalkan untuk hiburan semata ya tidak apa-apa, tapi jangan cari sensasional, jangan cari hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi tetaplah di jalur yang positif, karena namanya musik ini kan bahasa universal ya. Ini bisa berekspresi, mau sedih kah, galau, marah, politik segala macam, itu semuanya menyinggung di situ. Jadi untuk milenial sekarang ya tetaplah menggunakan musik ini, baik yang EDM atau konvensional, itu untuk hal-hal yang positif ya, bukan yang negatif seperti itu. Ini lagu ini cukup lama, saya cipta tahun 2007, masih SMP. Sekarang udah kerja. Ya, ini lagunya judulnya Sendiri ya. Sendiri. Jadi ini tema tentang kehidupan. Siapapun pasti nggak ingin sendiri, pasti butuh teman, pasti butuh gebetan, butuh pacar, butuh keluarga. Siapapun itu pasti butuh. Lagunya inspirasinya dari pengalaman pribadi kan? Pengalaman pribadi, benar sekali. Terciptalah lagu ini dan masih ingat. Oke, kita coba ya. Oke, selamat menikmati. Ku menyadari diri ini sendiri. Ku terdiam dan merenungi di sini. Aku tak mau terus begini dan terus menanti sesuatu yang tak pasti. Mengapa diri ini selalu saja sendiri? Tiada yang menemani, hanya berteman sepi. Oh Tuhan, jangan biarkan semua ini terus terjadi. Ku berharap semua ini cepat berhenti dan berakhir. Wow, 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 wow. Sudah terlalu lama aku menanti, namun semuanya belum ku temui. Ku mencoba untuk tetap bertahan, namun segala rintangan menghadang. Mengapa diri ini selalu saja sendiri? Tiada yang menemani, hanya berteman sepi. Oh Tuhan, jangan biarkan semua ini terus terjadi. Ku berharap semua ini cepat berhenti dan berakhir. Oh, 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 oh. Mengapa diri ini selalu saja sendiri? Tiada yang menemani, hanya berteman sepi. Oh Tuhan, jangan biarkan semua ini terus terjadi. Ku berharap semua ini cepat berhenti dan berakhir. Oh, 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 oh. Cepat berhenti dan berakhir. Ya, itu dia, Sendiri. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Genos Project ya.
Dan juga dukung kami Lidera Band ya. Ada juga Instagramnya kita Lidera Band ya. Lidera_band. Oke, itu bisa di follow dan pokoknya kalau ada acara-acara apa segala macam mau lihat kita live di mana, pokoknya DM aja, lihat story kita di situ ada pastinya. Oke, terima kasih banyak.